جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, pembahasan tentang halal dan haram, efeknya terhadap pengabulan doa dan penolakannya. Bahwasanya mengkonsumsi makanan yang haram itu bisa berefek pada terkabulnya doa atau tidak, diterimanya ibadah atau tidak, dan kekerasan hati atau kelembutannya. Yang mana di zaman sekarang, bahkan sejak lampau, banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan tentang halal haram apa yang dia konsumsi, sehingga sebagian dari orang berdoa bermasa-masa namun tidak terkabul dan tidak terjawab, dan tidak ada isyarat jawaban untuk doa-doanya, kemudian berputus asa dan menuduh Allah Azza wa Jalla serta suudzon pada Allah, namun tidak suudzon pada dirinya yang telah mengkonsumsi hal-hal yang haram. Sebagian dari orang yang memiliki kekayaan lebih bersedekah dengan harta yang sebenarnya haram, yang mana di sisi Allah sedekah itu tidak diterima olehnya, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Namun orang-orang ini menduga bahwasanya dia telah beramal banyak, telah memberi jasa yang besar, dan telah menumpuk pahala yang tinggi, padahal tidak sama sekali. Maka fikih untuk mengetahui halal dan haram dari apa yang kita konsumsi dan apa yang kita hasilkan itu penting sekali, jemaah, sehingga sedekah kita dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Rajab mengenai sedekah dengan harta yang haram, maka ia tidak diterima. Sedekah dengan harta yang haram, maka ia tidak diterima. Dan harta haram ada 3 macam. Harta haram ada 3 macam. Yang pertama, haram karena zatnya memang dari sananya haram. Haram karena zatnya. Haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena hak orang lain. Yang ketiga, haram karena pendapatannya. Ini kita rinci. Harta haram ada 3 macam. Yaitu yang pertama haram karena zatnya,
yaitu bendanya memang zatnya sudah haram. Dan yang kedua haram karena hak orang lain. Dan yang ketiga haram karena pendapatannya, kasb. Haram karena pendapatannya. Nomor 2 dan 3 ini beda. Nomor 1 haram karena zatnya, yaitu apapun zat yang dalam syariat Islam itu najis atau khabith. Najis, apapun yang dalam Islam itu najis dan terlarang untuk memilikinya. Maka ini haram secara zat. Apa yang dalam syariat Islam hal itu najis atau terlarang memilikinya. Hal yang merupakan najis secara zat, yaitu babi misalnya, maka dia haram secara zat, haram dikonsumsi, dan juga haram untuk dimiliki. Ya, ada yang haram untuk dikonsumsi, haram juga untuk dimiliki. Ada juga haram untuk dikonsumsi, namun kadang boleh dimiliki. Dan ada haram yang untuk dikonsumsi dan boleh dimiliki. Ada beda-beda. Ini yang pertama, haram secara zat. Haram secara zat, dikonsumsi haram, dimiliki juga haram, yaitu babi. Dan ada yang haram dikonsumsi dan haram dimiliki kecuali konteks khusus, seperti anjing. Haram dikonsumsi. Memilikinya haram kecuali dengan alasan yang dibolehkan dalam syariat, karena hajat tertentu seperti untuk polisi melacak misalnya. Maka di sini adanya anjing itu boleh. Memiliki anjing itu boleh. Kemudian anjing kebun untuk menjaga kebun, atau anjing pemburu untuk memburu binatang yang halal dimakan dagingnya, maka ini boleh. Namun pembolehan ini khusus di konteks-konteks tadi. Maka babi dan anjing haram secara zat, berarti dia harta haram secara zat. Bahkan sebagian ulama mengatakan segala benda yang haram secara zatnya itu tidak boleh dikategorikan sebagai harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, apalagi disedekahkan. Maka menjual babi haram dan tidak sah. Menjual anjing haram dan tidak sah. Walaupun yang dijual adalah anjing pelacak, maka tidak boleh ada akad jual beli anjing pelacak. Walaupun anjing pemburu, tidak boleh ada akad anjing pemburu. Maka haram secara zat. Maka bersedekah dengan benda-benda ini tidak sah. Taib. Ada juga haram secara zat, haram secara zat, namun dia tidak najis. Namun diharamkan untuk memilikinya, yaitu apa? Khamr. Khamr haram untuk dimiliki. Khamr adalah khamr adalah cairan yang ditujukan untuk diminum dan memabukkan sedikit atau banyaknya. Maka khamr. Cairan yang ditujukan untuk diminum dan memabukkan, baik sedikit atau tidaknya memabukkan, maka ini khamr. Adapun cairan yang memang tidak untuk diminum, namun dia memabukkan jika diminum, maka ini tidak langsung disebut sebagai khamr yang terlarang. Cairan yang memang bukan untuk diminum, tetapi jika diminum bisa memabukkan, maka ini tidak termasuk yang terlarang untuk memilikinya. Seperti baygon, diminum bisa memabukkan, tapi kan bisa mati. Tapi dia bukan untuk diminum, diciptakan, diadakan bukan untuk diminum. Minyak rem misalnya, tidak untuk diminum, nggak ada orang yang minum dia, tapi boleh dimiliki. Maka seperti minyak rem, cairan baygon, superpel dan semisalnya, air deterjen, semua itu boleh dimiliki karena bukan ditujukan untuk dikonsumsi. Beda dengan khamr yang memang ditujukan pembuatannya untuk dikonsumsi.
maka haram untuk dimiliki. Ya, begitu. Maka khamr haram secara zat, harta yang haram secara zat. Sedekah dengan cairan khamr, maka ini tidak sah sebagai sedekah. Adapun kalau antum sedekah dengan cara memberi, misalnya minyak rem untuk tetangga antum yang sedang bermasalah remnya, antum ngasih minyak rem, maka itu tergolong sebagai sedekah. Kenapa? Karena benda atau cairan minyak rem ini boleh dijadikan harta, boleh dimiliki. Paham ya di sini ya? Jadi ada harta haram secara zat, yaitu yang najis secara zat atau yang tidak najis namun tidak boleh dimiliki dalam Islam, seperti khamr. Ya. Maka sedekah dengan harta haram yang haram secara zat tentu tidak sah. Type kedua, harta haram disebabkan apa? Disebabkan hak orang lain. Harta haram disebabkan hak orang lain. Maka ini haram untuk digunakan atau dimanfaatkan baik oleh pengambilnya atau oleh siapapun yang mengetahui, atau oleh siapapun kecuali oleh pemilik hak. Harta haram karena hak orang lain tidak boleh dimanfaatkan, dipakai, digunakan dan semisalnya kecuali oleh pemiliknya aslinya atau yang berhak untuk menggunakannya. Dan harta haram atau harta haram disebabkan hak orang lain ini, jika disedekahkan dengannya tidak sah sedekahnya. Seperti apa nomor 2 ini? Harta haram karena hak orang lain: mencuri, korupsi. Dan maksud dari korupsinya ini, dia tahu ini hak orang lain tapi dia ambil, maka ini sama korupsi. Korupsi model ini termasuk mencuri. Maka ini apa? Haram karena apa? Bukan karena penghasilan, karena hak orang lain. Menggeser batasan tanah, baik menggeser fisiknya atau menggeser dengan menambahkan nominal di sertifikat, atau mengubah nama sertifikat, atau memalsukan tanda tangan sertifikat, maka semua ini adalah mengambil hak orang lain. Maka bagian yang bukan milik dia itu adalah harta haram karena hak orang lain. Maka ketika terjadi wakaf dengan harta milik orang lain, maka wakafnya tidak sah. Karena wakaf harus dari harta yang halal, atau dari harta yang bersih dari najis dan juga bukan hasil dari kezaliman terhadap orang lain. Maksudnya zalim di sini bukan milik orang lain atau milik perusahaan atau milik negara, enggak bisa wakaf dengan itu, enggak sah. Karena apa? Yang berhak untuk melakukan tasarruf dan penggunaan harta tersebut adalah pemilik aslinya atau yang diperbolehkan oleh pemilik aslinya. Begitu. Maka maling, perampok, begal, penyamun dan seterusnya, atau curanmor, pencuri motor, itu semua hartanya haram. Harta dari curian itu haram semuanya. Ya. Berangkat dari itu, kalau misalnya seorang pencuri motor kemudian dia menjual motor bodong itu seharga 5 juta, maka duitnya ini haram. Haramnya sekarang bukan karena pendapatan, tapi haramnya sekarang karena memang hasil dari menjual barang orang lain yang tidak diizinkan. Maka harta tersebut, duit 5 juta itu tetap masuk ke dalam kategori nomor kedua, yaitu harta duit 5 juta ini haram karena ini ada dari apa? Menjual barang orang lain tanpa izin, tidak sah. Ya, taib. Kalau dia sedekah dari 5 juta itu tidak sah sebagai sedekah. Kalau dia menafkahi anak istrinya dari 5 juta itu tidak sah sebagai nafkah
Dan jika anak istrinya itu tahu atau istrinya itu tahu itu uang 5 juta dari hasil menjual barang curian, maka istri wajib untuk menolak. Karena ini murni haram. Beda dengan yang nomor 3. Harta haram likasbih. Harta haram karena pendapatan. Harta haram karena pendapatan ini bisa disebabkan mix antara yang halal dan haram dalam transaksi, atau harta ini berasal dari transaksi yang diharamkan dalam Islam. Transaksi yang diharamkan dalam Islam. Contoh harta haram karena pendapatan dengan sebab mix campuran antara halal dan haram, selama bukan nyolong, selama bukan ghasab, selama bukan ngambil hak orang lain, maka ini masuk nomor 3. Contoh, seorang memiliki warung, kelontong ya. Dia menjual terigu, tepung, telur, perabotan rumah tangga dan seterusnya, ciki dan seterusnya banyak, dan dia juga menjual rokok. Ratio atau nisbat eksistensi penjualan rokok di sini hanya mungkin 2,5% dari 100%. Artinya di dalam harta dia ada harta haram tapi karena pendapatan. Pertanyaannya, apakah halal atau haram penghasilan dia gimana? Boleh, nggak masalah. Tapi ada nisbat yang haram. Kalau misalnya bapak ini, pemilik kelontong ini, dia menggaji karyawannya dengan uang itu, boleh. Kalau pemilik kelontong ini menafkahi anak istrinya dengan itu, halal atau tidak? Boleh, halal. Tapi untuk dirinya, maka ada nilai 2,5% dari penghasilannya yang haram dia makan. Harus dia buang harta tersebut karena haram, dan dia harus berhenti dari menjual barang haram. Begitu ya? Taib. Kasir Indomaret. Yang dijual halal rata-rata, umumnya halal. Kecuali mungkin beberapa, seperti rokok tadi, dan beberapa nggak tahu item lainnya, Anda nggak tahu yang lainnya haram apa. Ala kulli hal, di sini apakah kasir Indomaret ini ada nisbat haram atau enggak dari gajinya? Ada. Tapi kalau dia sedekah dengan uang hasil gaji dia, halal, boleh enggak? Boleh. Yang disedekahi boleh enggak mengkonsumsi hasil sedekah itu? Boleh. Namun dia harus tahu ada nisbat kecil yang haram atas dia, atas kasir ini, karena dia telah berjasa untuk menjual beberapa item yang haram. Bisa dipahami di sini jemaah. Nomor 1 yang tadi harta halal secara zat, yaitu dari segi najisnya babi, dan itu sedekah enggak bakal boleh selamanya. Dan orang yang disedekahi babi tidak yang enggak boleh makan babi, karena dari zatnya udah haram. Sedekah bir enggak bisa, enggak boleh. Dan yang disedekahi bir, diberikan bir, itu juga enggak boleh minumnya, karena itu haram secara zat sampai kapanpun haram. Kemudian yang kedua, haram karena hak orang lain. Maka ini tidak sah menjadi sedekah, tidak boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh pelaku dan oleh orang yang diberikan padanya. Itu juga ketika dia tahu, dia tidak boleh mengkonsumsi atau memanfaatkannya. Ya. Kalau kita tahu ini harta curian, tahu persisnya harta curian, dan orang ini menjual harta curiannya, haram atas kita membelinya, nggak boleh. Melainkan wajib atas kita menasihatinya untuk mengembalikannya. Ya, pokoknya kalau hak orang lain, yang berhak untuk memanfaatkan dan menyedekahkannya hanyalah siapa? Pemiliknya atau wakilnya, atau orang yang diberi mandat pembolehan untuk memanfaatkannya. Di Salatiga itu, di belakang Matahari ada pasar Matahari. Di belakangnya itu ada pasar khusus yang itu isinya barang bekas banyak sekali dan murah-murah. Buku dulu, kaset, sepatu, sendal, perabotan banyak.
Kita dulu anak-anak pesantren, anak al-irsyad dulu nyebut pasar ini sebagai suq sarik. Suq itu pasar, sarik itu maling. Kita sebutnya pasar maling. Kenapa? Karena kok murah-murah, ini pasti hasil nyorong para maling kemudian di store ke situ dan kemudian murah harganya. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita jual beli? Boleh nggak kita beli barang murah di situ? Ayo sob, pertanyaan gimana? Boleh nggak? Boleh, selama kita nggak tahu kalau itu emang dari maling, Pak. Kan kita nggak, itu cuma nyebutnya pasar maling karena kok murah-murah kayak seolah-olah ini dari maling gitu loh. Padahal kan orang-orang kan belum tentu ini ngasih ke situ karena maling. Boleh jadi karena mereka butuh duit, pemilik barang butuh duit, udah hargain aja yang murah. Jadi pasar maling sebutan itu hanya ya sebutan kita aja. Hakikatnya ya belum tentu juga. Kita menyebut anjing laut, apakah dia anjing? Enggak. Hanya karena mirip sama anjing aja gitu loh. Tapi halal anjing laut itu. Ya. Tapi kalau kita tahu ini hasil nyolong, nggak boleh kita berakad dengan itu, haram. Ya. Tapi nggak mungkin juga kita tanya ke pedagang pasar maling, Pak, maaf ini kok murah hasil nyolong ya Pak? Ya nggak bisa kayak gitu. Ya, itu namanya mempercepat ajal. Ya. Yang ketiga, haram karena pendapatan. Yang tadi haram karena pendapatan, maka nisbat yang haram itu nggak boleh dia manfaatkan atau makan atau konsumsi. Ya, haram bagi pemiliknya. Tapi bagi orang lain nggak ada masalah. Makanya kalau orang ini berakad jual beli nggak masalah. Saya kasih contoh. Kerja di perusahaan pajak. Iya. Syubhat nggak? Bukan syubhat lagi, haram. Haram. Tapi kan orang yang bekerja ini dia kan nggak tahu nih harta siapa aja. Karena udah jadi bagian dari harta negara dan semisalnya. Maka gajinya haram nggak? Haram. Haram atas dia. Kalau dia nafkahin istri dan anaknya, haram nafkahnya, maksudnya tidak sah sebagai nafkah, nggak sah sebagai nafkah. Tapi anak istrinya boleh mengkonsumsi harta tersebut karena itu masuk dalam harta haram likasbih, karena pendapatan. Kaidahnya adalah al-mal al-haram likasbih haramun 'ala al-muktasib, halalun 'ala ghairihi, halalun li ghairihi. Ya. Jadi harta haram, al-mal al-haram likasbih, ya, haramun 'ala al-muktasib wa halalun li ghairihi. Haram untuk orangnya, pemiliknya, pendapatnya, dan halal untuk selainnya. Sekarang kalau ada orang dari kantor pajak, antum punya warung kelontong, dia beli jas jus sama antum. Apakah antum afwan, antum orang pajak, anda nggak terima berakad sama antum? Ya nggak bisa kayak gitu. Dia mau bertasarruf dengan hartanya, silahkan, tapi dia haram untuk memanfaatkan ini. Tapi saya nggak ada urusan dengan ini, karena harta ini haramnya bukan karena milik orang lain, tapi haramnya karena cara mendapatkannya tidak benar, tidak sesuai syariat. Maka harta ini halal buat saya. Hatta walaupun antum dikasih oleh seseorang yang dia kerja di perusahaan riba. Ada dua pilihan. Baik perusahaan riba atau pajak atau sebagainya. Ada dua pilihan jemaah. Antum punya tetangga, dia itu kerja murni di perusahaan riba atau bank ribawi. Suatu ketika dia membelikan antum kue bolu besar, bolu ya, dari harta dia. Dua pilihan. Imma antum bersikap wara', hati-hati. Imma yang kedua antum terima. Dua-duanya boleh. Walaupun yang lebih afdal adalah antum berhati-hati dan menasihati dia. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, fadl antum terima. Halal nggak kue itu buat antum? Halal. Karena kue ini diharamkan bagi si pekerja riba ini. Ingat, pekerja riba mendapatkan gaji dari perusahaan riba itu beda dengan nomor dua, karena ini masuk ke dalam iktisab bil uqud al muharramah.
Al-iktisab bil 'uqud al-muharramah, yaitu mendapatkan penghasilan dari akad yang diharamkan dalam Islam, maka itu haram untuk muktasib, untuk pemiliknya, dan tidak haram untuk orang lain. Itu yang sahih. Maka pemberian orang yang gajinya itu gaji riba, ada perusahaan riba, maka halal buat antum kalau dia ngasih antum sesuatu. Namun lebih afdal sebagai nasihat buat dia, antum tidak menerimanya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah terima. Pun kalau antum terima, kalau antum mau lebih waro' lagi, antum kasih orang lain. Kalau mau, tapi nggak masalah, antum makan nggak masalah. Beda kalau dia ngambil ngerampok, nah itu beda. Kalau itu nggak boleh diambil, nggak boleh kita, ya nggak boleh kita konsumsi hasil dari pemberian dia, nggak boleh. Termasuk juga mendapatkan penghasilan dari judi. Ini haram untuk penjudi ini. Tapi kalau dia sedekah, tidak sah sedekahnya, namun bagi yang diberi boleh mengkonsumsi atau memanfaatkannya, boleh. Enggak masalah. Karena haramnya ini haram lil kasb. Haram karena pendapatan, bukan haram karena hak orang lain. Faham di sini ikhwan bedanya? Bedakan antara mendapatkan harta haram karena ini milik orang lain dengan mendapatkan harta haram karena pekerjaan atau memang gajian. Ini beda. Kalau antum bertanya, dan ini banyak sekali perusahaan di Jakarta ini, dia bekerja menjadi karyawan, dan perusahaannya ini punya vendor kerjasama dengan bank ribawi, kerjasama dengan ini dan itu, yang semuanya itu ada akad-akad ribawi. Apakah gaji Anda sebagai karyawan halal? Jawabannya adalah halal 100%. Pahami baik-baik ini. Anda tidak ada kaitannya dengan vendor perusahaan, ya enggak? Nah, seorang karyawan dia cuman kerjanya apa? Ya kerja di situ. Misal kerja di bimbel, ya. Misal atau enggak, kerja di yayasan pendidikan, sekolahan. Nah, sekolahan ini membangun kerjasama dengan bank ribawi sebagai sponsornya, ya. Dan juga sekolahan ini juga bercampur dengan uang negara, dan kadang-kadang sebagian guru itu atau kepala sekolah itu kadang-kadang pakai uang panas untuk mengembangkan sesuatu di sekolah ini secara tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan peraturan. Tapi kerjaan antum hanyalah di situ sebagai apa? Guru bahasa Indonesia, dah. Dan antum tahu jeleknya atasan-atasan antum, kepala sekolah, keuangan, kerjasama sama bank, sponsorship dari misalnya perusahaan rokok, sponsorship dari bank ribawi dan seterusnya. Baik. Maka perusahaan pun mendapatkan keuntungan dari sponsorship itu. Dan perusahaan pun menggaji buat antum dari gabungan dari semua keuntungan dari SPP, dari uang pangkal, dari sponsor dan pertanyaannya, antum halal gak gajinya? Halal. Maka gaji PNS umumnya halal. Iya. Karena urusan itu urusan negara, urusan atasan. Urusan mereka dan dosa mereka. Lah antum dapatnya, ya antum dapatnya sesuai dengan upah kerjaan antum. Maka halal. Dan antum sedekah, sah sedekahnya. Adapun perusahaan kalau sedekah dengan uang mix campuran syubhat-syubhat dan haram itu enggak sah. Kenapa? Karena mereka lah pelakunya. Paham enggak bedanya jemaah? Harus dibedakan. Makanya hati-hati dalam misalnya kalau mengatakan wah gaji PNS ini haram nih karena ya ada yang memang syubhat. Kalau memang PNS ini atau karyawan ini menekan uang haram, menekan syubhat untuk dirinya, nah itu baru beda urusan. Nah itu baru haram. Tapi kalau yang berurusan dengan haram hanya atasan dan kita cuman kerja doang di sini, maka Allah alam di sini apa? Halal gajinya. Halal gaji, kecuali kalau itu perusahaan rampok. Nah itu baru perusahaan rampok, ya, bukan syubhat lagi tapi rampok.
memang dia usahanya apa? Usaha gimana caranya untuk ngambil barang orang lain atau hak orang lain, maka ini jelas haram dan antum kalau di situ kerjanya antum wajib resign. Antum wajib resign. Gitu ya. Wallahu a'lam. Perusahaan rampok atau perusahaannya memang konsentrasinya adalah dia yang haram, maka ini haram gajinya. Konsentrasinya di yang haram, maka haram gajinya. Contoh perusahaan ribawi, konsentrasinya riba, maka haram gajinya. Iya, karena di sini dominasi usaha di perusahaan ini adalah hal yang haram, maka gaji riba. Kerja di pabrik rokok haram gajinya, karena dominasi usahanya itu hal yang haram. Kerja di pabrik bir haram gajinya, enggak sah sedekahnya. Ya, tidak halal hartanya buat dia. Tapi kalau dia dapat gaji, kemudian istri dan anaknya ngambil uang dari itu, sah buat mereka, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Itu rinciannya seperti itu banyak. Tapi kita lanjut dari kitab. Tadi belum sama sekali kita baca, baru sedikit sekali. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak juga menerima sedekah dari harta yang diambil secara khianat atau korupsi. Jadi kalau mengambil harta korupsi atau dia punya harta hasil korupsi, hartanya haram buat koruptor tapi tidak haram buat selain dari koruptor ini. Ya. Makanya wallahu alam, pendapat yang lebih sahih adalah membangun masjid atau semisalnya atau wakaf apapun dari harta haram itu ada rincian. Kalau harta haram itu adalah milik orang lain, karena milik orang lain maka tidak sah sebagai wakaf, tidak sah sebagai sedekah sama sekali. Ya. Artinya tidak boleh dibangun masjid dengan itu. Ya. Misal orang mencuri uang 50 miliar. Terus dari hasil curian itu 30 miliar untuk pembangunan masjid, tidak sah wakaf, tidak sah sedekah, tidak boleh ada pembangunan sama sekali. Oke? Tapi beda halnya dengan seseorang dia bekerja di lembaga ribawi, akad riba atau perusahaan ribawi. Dia kerja di situ selama 10 tahun. Dia menabung dari hasil harta haram kerja ribawinya itu sampai terkumpul 10 miliar. Belum lagi pesangon dari bank, kemudian pensiunan. Nah, terkumpullah 15 miliar. 15 miliar dari harta haram hasil kerja syubhat atau kerja dari akad yang haram itu, wallahu alam itu sah. Kalau bukan sah, dia sedekah tidak dianggap sudah bersedekah, tapi orang yang disedekahi boleh memanfaatkan harta itu. Kalau dia mewakafkan, tidak sah pahalanya untuk dia, tapi secara akad wakaf itu disahkan dan boleh terjadi adanya masjid di situ dengan hasil dari itu. Maka sebagian ulama mengatakan jika ada orang kafir, bagaimanapun penghasilan syubhat dia, mewakafkan untuk masjid, maka masjid ini sah untuk didirikan. Bukan masalah kekufuran dia sekarang. Harta ini haram mungkin untuk dia, tapi tidak untuk umatnya masalah. Beda Pak dengan tadi 30 miliar itu adalah milik orang lain. Kalau ini emang nggak boleh untuk dibangun apa-apa, harus dikembalikan kepada sahibul haq. Bedakan jemaah sekalian. Beda, ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin min kasbin thayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-thayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminih." Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah dari hasil usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, kecuali yang Maha Pengasih menerimanya dengan tangan kanannya. Kasb thayyib, penghasilan yang baik berarti bersih dari yang halal, bersih dari yang haram. Maka ini berkah. Allah Ta'ala mengambil sedekah itu dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Adapun dari kasab yang ghairu thayyib, taib, kasab yang thayyib itu apa ya kawan?
yaitu hasil usaha antum. Ya. Bukan hadiah. Amplop kajian itu hadiah. Dia bukan masuk dalam kasab thayyib. Tetapi kalau dia sedekah dengan itu insyaallah berpahala. Cuman tidak sama derajatnya dengan usaha. Bedakan. Karena yang antum kasih, DKM kasih ke ustadz itu hadiah atau mukafaah. Ya. Maka beda dengan kasab yang thayyib. Tapi tetap thayyib, halal, iya, tapi bukan kasab namanya. Bukan kasab. Kasab itu pendapatan. Makanya Anda ngajar di sini dapat amplop. Amplop ini bukan pendapatan ya ikhwan. Sama seperti antum ke rumah saudara antum. Kemudian saudara antum setelah antum mau pulang, antum dikasih pisang, dikasih semangka. Ini bukan kasab. Ini adalah hadiah. Beda. Ketika antum pulang ke rumah, antum kasih anak istri antum dengan pisang dan semangka ini nilainya bagus, menafkahi keluarga, bagus anak istri. Tapi dibandingkan dengan uang yang antum hasilkan dari kerja di kantor, terus antum beli semangka dan pisang untuk keluarga antum, maka mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Yang dari kantor, uang dari kantor. Karena itu dari kasab antum, penghasilan antum. Bedakan penghasilan dengan hadiah, beda jemaah. Ya, tetapi sama-sama terberilah sedekah dan halal. Adapun dari kasab yang haram enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Penghasilan yang haram enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla untuk sedekah. Enggak diterima sedekahnya. Maka kalau kerja di perusahaan ribawi atau perusahaan yang dominan itemnya itu haram dalam syariat, maka hartanya haram. Dan ketika dia sedekah atau nafkah tidak ternilai sebagai sedekah atau nafkah dalam syariat, tidak berpahala. Namun orang yang disedekahi atau dinafkahi boleh mengkonsumsinya. Itu beda jemaah sekalian. Harus difahami baik-baik. Ya. Ya. Jadi harta haram karena penghasilan, yaitu karena akad-akad yang haram, ya, maka itu haram atas pendapatnya, bukan haram atas orang lain. Enggak, orang lain halal buat mereka. Oke, seperti itu jemaah sekalian. Baik, mungkin pada pekan atau pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Ada soal enggak di sini jemaah sekalian? Ini habis materinya. Oh iya, pas banget, alhamdulillah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu 2 pekan lagi insyaallah dengan tema insyaallah pada pertemuan mendatang, sebab-sebab dia kabulkannya doa. Jadi hari ini temanya harta haram, ya gitu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.